Halo guys, kalau gue kasih dua pilihan, HP pertama performanya kencang, layarnya tajam, tapi sekali jatuh bikin jantung copot. HP kedua performanya biasa aja, tapi baterainya bisa tahan berhari-hari dan bodinya tahan banting. Kira-kira lo pilih yang mana? Karena ada satu brand yang sepertinya udah menentukan jawabannya. Namanya Technospark 50. Dan menurut gue, HP ini menarik bukan karena apa yang dia punya, tapi karena apa yang sengaja dia korbankan. Bayangin aja, di harga sekitar 2 jutaan, HP ini dibekali baterai 7000 mAh, punya sertifikasi standar militer, tahan jatuh sampai sekitar 1,8 meter, dan udah ada IP64 buat menghadapi hujan atau cipratan air sehari-hari. Di atas kertas, ini terdengar seperti HP impian buat orang yang sering kerja di luar ruangan. Tapi begitu gue lihat lebih dalam, gue mulai sadar kalau semua kelebihan itu ternyata datang dengan sebuah harga. Dan itulah yang bikin Technospark 50 menarik buat dibahas. Mari kita mulai dari senjata utamanya, daya tahan. Jujur aja, jarang ada HP 2 jutaan yang berani fokus segila ini ke sektor durabilitas. Tekno bahkan ngasih sertifikasi MIL STD810H dan SGS5 Star Drop Resistance. Artinya, HP ini memang dirancang buat menghadapi kehidupan yang gak selalu ramah. Yang bikin makin menarik, baterai 7000 mAh di dalamnya ternyata gak bikin bodinya terasa seperti batu bata. Ketebalannya masih sekitar 8 mm. Rahasianya ada di teknologi baterai silikon karbon yang punya kepadatan energi lebih tinggi. Jadi kapasitasnya besar, tapi bodinya tetap relatif tipis. Dan di titik ini gue mulai ngerti strategi Tekno. Mereka sebenarnya gak lagi jual performa, mereka jual ketenangan. Karena buat sebagian orang, HP yang gak gampang rusak dan gak perlu dicas tiap hari jauh lebih penting dibanding nambah beberapa frame per second saat main game. Tapi, semua keputusan pasti punya konsekuensi. Dan komprominya mulai kelihatan saat kita masuk ke sektor layar. Memang benar, layarnya besar, 6,78 inci. Refresh rate-nya juga sudah 120 Hz yang bikin scrolling terasa mulus. Tapi sayangnya, resolusinya masih HD+. Nah, disinilah gue mulai merasa Tekno terlalu banyak berhemat. Karena 120 Hz bikin gerakan terasa lancar. Tapi saat dipakai nonton YouTube, Netflix, atau membaca teks kecil dalam waktu lama, ketajamannya masih kalah dibanding banyak kompetitor yang sudah menawarkan resolusi lebih tinggi. Dan kompromi berikutnya ada di performa. Technospark 50 menggunakan Helio G81. Jangan salah paham, chipset ini bukan buruk, tapi juga bukan chipset yang bikin orang membeli HP karena performanya. Ini chipset yang tugasnya cuma satu, jangan lemot. Untuk chatting, media sosial, video call, navigasi, atau aktivitas harian lainnya, performanya masih aman. Tapi kalau tujuan utama lo adalah gaming berat dengan setting tinggi, jujur aja ini bukan HP yang tepat. Lalu ada satu hal lagi yang menurut gue bakal terasa buat sebagian orang. Kecepatan charging. Baterai 7000 mAh memang luar biasa besar. Tapi charger 18 watt di tahun 2026 terasa cukup lambat. Untuk urusan kamera, Tekno masih memberikan sensor utama 50 megapiksel. Kalau kondisi cahaya bagus, hasil fotonya cukup memuaskan buat kebutuhan media sosial. Tapi saat malam hari atau kondisi minim cahaya, keterbatasan kelas harganya mulai terlihat. Jadi jangan berharap kualitas kamera flagship dari HP 2 jutaan. HP ini sengaja mengorbankan beberapa hal demi menjadi sesuatu yang sangat spesifik, yaitu HP yang kuat, HP yang awet, dan HP yang bisa diandalkan saat kondisi lapangan tidak bersahabat. Gue bisa paham kenapa Tekno membuat HP seperti ini. Kalau menurut kalian, mending punya HP kencang tapi baterainya biasa aja, atau HP seperti Technospark 50 yang performanya standar tapi bisa diajak kerja keras seharian bahkan berhari-hari? Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.